Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Prof. Sulaiman selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan juga teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Najib Filosofi dengan NIM 21030 1221 30067 akan mempresentasikan mengenai hasil pembahasan buku berjudul Entrepreneurship dari Wiley pada chapter 10, yaitu mengumpulkan dana untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Nah, bab ini dimulai dengan kisah Jim Post, seorang pendiri BlackBerry Solar yang sukses membuat tempat sampah kompresor bertenaga surya. Bagaimana sih Jim memulai bisnisnya? Jim memulai bisnisnya hampir tanpa uang, sehingga ia mengandalkan kreativitas dan keberanian dalam mencari sumber dana. Ia memanfaatkan berbagai peluang kecil, mulai dari menggunakan tabungan pribadi, mengikuti lomba bisnis, kemudian memperoleh konsultasi hukum gratis, hingga bekerja sama dengan perusahaan engineering yang bersedia membantu tanpa meminta bayaran di awal. Tim juga melakukan pre-selling, yaitu menjual produk sebelum barang tersebut ada. Beberapa calon pelanggan bahkan membayar penuh di muka. Cara ini memberi perusahaan pemasukan awal dan bukti bahwa pasar benar-benar membutuhkan solusi yang ditawarkan. Selanjutnya, Jim memperoleh modal dari keluarga, teman dekat, angel investor, hingga perusahaan solar publik yang percaya pada idenya itu. Kisah Jim Post menunjukkan bahwa tahap awal pendanaan sebuah startup hampir selalu tidak teratur, berskala kecil, dan sangat bergantung pada kreativitas dan tekad pendirinya. Bootstrapping, cara bertahan tanpa modal besar. Setelah kisah Jim, bab ini memperkenalkan konsep bootstrapping, yaitu proses membangun usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang sangat terbatas. Bootstrapping menjadi langkah pertama hampir semua startup, karena sangat jarang ada investor yang bersedia memberi dana besar pada tahap ide atau awal operasional. Bootstrapping dapat berupa menggunakan tabungan pribadi, meminimalkan biaya operasional, menunda gaji pendiri, barter layanan dengan pihak lain, dan yang lainnya. Bootstrapping bukan sekedar cara menghemat uang, tetapi juga menunjukkan kemampuan pendiri untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, sumber dana paling awal. Tahap pendanaan paling awal biasanya berasal dari 4 kelompok utama. Yang pertama itu ada founder atau pendiri, yang kedua ada family atau keluarga, yang ketiga ada friends atau teman, dan yang keempat ada fools. Pendanaan tahap ini cenderung bersifat informal, tidak memiliki struktur hukum yang tetap, dan seringkali berisiko tinggi karena kemungkinan usaha gagal masih sangat besar. Oleh karena itu, buku ini menekankan pentingnya transparansi, yaitu pendiri harus jujur mengenai resiko agar hubungan personal tidak rusak jika usaha mengalami kegagalan. Selanjutnya ada pentingnya valuasi dalam proses pendanaan. Saat startup mulai mencari investor eksternal, pendiri harus menentukan nilai atau valuation perusahaannya. Valuasi sangat penting karena menentukan berapa besar presentasi kepemilikan yang harus dilepas untuk memperoleh dana tertentu. Nah, terdapat 4 metode valuasi. Yang pertama itu ada earnings capitalization, yaitu metode untuk menghitung nilai perusahaan berdasarkan kemampuan menghasilkan laba. Karena startup biasanya belum menghasilkan laba stabil, metode ini jarang dipakai untuk usaha baru. Yang kedua ada present value of future cash flow. Jadi metode ini menghitung nilai perusahaan berdasarkan arus kas di masa depan. Kendalanya adalah proyeksi startup cenderung tidak pasti, sehingga nilai residual atau terminal value seringkali menjadi penentu utama. Nah, yang ketiga ada market comparable valuation, yaitu metode paling umum bagi startup. Penilaian yang dilakukan dengan membandingkan perusahaan serupa yang sudah mapan atau telah melakukan IPO. Metode ini cepat, mudah, dan lebih realistis untuk startup yang masih berkembang. Dan metode yang terakhir itu ada asset-based valuation, yaitu metode untuk menilai perusahaan berdasarkan aset yang dimiliki, seperti peralatan, mesin, dan properti. Cocok untuk bisnis tradisional, seperti toko dan pabrik, tetapi kurang relevan bagi startup teknologi yang lebih banyak memiliki aset intelektual. Nah, selanjutnya ada angel investor, sumber modal profesional pertama. Nah, setelah pendanaan dari keluarga dan tempat tidak lagi mencukupi, startup biasanya mencari bisnis angel, yaitu individu kaya yang berinvestasi pada startup tahap awal. Mereka memberikan modal sekaligus pengalaman, bimbingan, dan jaringan bisnis. Angel investor terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada entrepreneurial angel, yang kedua ada corporate angel, yang ketiga ada professional angel, yang keempat ada enthusiast angel, dan yang terakhir ada micromanagement angel. Angel investor biasanya memberikan dana dalam bentuk convertible preferred stock atau convertible debt untuk menghindari konflik valuasi pada tahap awal. Selanjutnya ada venture capital,
yaitu pendanaan untuk perusahaan berpotensi besar. Venture capital atau VC berbeda dari angel investor. Dana dari VC jauh lebih besar, tapi persyaratan dan tingkat seleksinya sangat ketat. VC hanya tertarik pada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan ekstrim, pasar besar, dan keunggulan kompetitif yang kuat. VC dapat menilai startup berdasarkan yang pertama itu ada kualitas manajemen, yang kedua ada ukuran dan pertumbuhan pasar, yang ketiga keunikan produk, yang keempat posisi kompetitif, yang kelima proyeksi pengembalian investasi, dan yang terakhir ada kualitas bisnis plan. Selanjutnya ada negosiasi, term sheet, dan struktur investasi. Jika VC berminat, mereka akan mengeluarkan term sheet yang berisi valuasi perusahaan, jumlah dana yang akan diberikan, persentase saham yang diterima investor, dan yang terakhir ada hak istimewa seperti likuidasi preference, anti ilusi, hak voting, dan posisi dewan direksi. Term sheet merupakan dokumen yang menggambarkan kesepakatan inti sebelum investasi resmi dilakukan. Dalam proses ini, VC akan melakukan due diligence secara mendalam. Selanjutnya ada follow financing atau pendanaan lanjutan. Perusahaan yang terus tumbuh akan membutuhkan pendanaan yang lebih banyak atau pendanaan tambahan. Pada tahap ini, valuasi perusahaan biasanya lebih tinggi, dan putaran pendanaan berikutnya melibatkan segitiga. Yang pertama ada visi lama, visi baru, investor institusional lain. Pendanaan lanjutan membantu startup memperbesar operasi hingga mencapai tahap yang siap diakuisisi atau go public. Selanjutnya ada harvesting atau exit strategi. Nah, investor tidak menanamkan modal untuk selamanya. Ada 3 cara investor mendapatkan kembali uangnya, yaitu yang pertama dengan cara initial public offering atau disingkat IPO, yaitu perusahaan menjual saham ke publik. Ini adalah bentuk exit dengan potensi keuntungan terbesar, tetapi hanya sebagian kecil startup yang berhasil mencapai tahap ini. Yang kedua dengan cara acquisition atau diakuisisi perusahaan lain, yaitu cara paling umum. Perusahaan besar membeli startup sepenuhnya karena teknologi atau pasarnya dianggap berharga. Yang ketiga ada cara buyback oleh pendiri. Paling jarang dilakukan karena membutuhkan modal yang sangat besar. Kemudian investor juga tidak suka opsi ini karena potensi return lebih kecil. Jadi untuk kesimpulan pada chapter 10 ini yaitu bab ini menegaskan bahwa proses pendanaan startup adalah perjalanan bertahap yang sangat menantang. Hampir semua perusahaan memulai dari kemampuan internal pendiri, kemudian mencari bantuan dari lingkungan terdekat, dilanjutkan pendanaan dari angel investor, dan akhirnya jika bisnis terbukti menjanjikan, memperoleh pendanaan tingkat tinggi seperti venture capital. Nah, keberhasilan mencari modal tidak hanya bergantung pada ide bisnis, tapi terutama pada kemampuan pendiri membangun tim yang kuat, memahami valuasi, serta mengeksekusi strategi pertumbuhan yang jelas. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.